Latihan soal jurnal khusus. Ada perusahaan dagang namanya Dewi Harvit, perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan alat-alat elektronik seperti televisi, kulkas, AC, dan elektronik lainnya yang dibeli langsung dari pabrik. Kemudian menjualnya ke konsumen. Perusahaan ini berdiri tanggal 24 Oktober 1997. Kemudian kita punya base-nya neraca saldonya si Dwi Harvit periode 30 November 2010. Ini neraca saldonya. Bedakan dari perusahaan jasa Apayo. Bedanya di sini. Dia punya akun persediaan barang dagang. Ya, beda ya. Kalau perusahaan jasa tidak punya persediaan. Karena ini perusahaan dagang punya barang yang dijual, maka dia punya akun persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu termasuk dalam kelompok aktiva ya. Jadi nanti nomor rekeningnya di kepala nomor 1. Aktiva kan kepala nomor 1, kemudian hutang kepala nomor 2, kemudian modal kepalanya nomor 3. Itu dasarnya ya. Seperti ini saldonya, pastikan juga jumlah debit dan kreditnya sama, sekitar sekian. Takutnya kalau salah soal, kan udah capek-capek buat ternyata salah soal. Pertama kalian dapat soal, kalian pastikan dulu dari saldo debit dan kreditnya si neraca saldo si awal periodenya. Ya. Kemudian ini bukti-bukti transaksi keuangan selama Desember 2010. Berarti kita biasanya kalau selama ini untuk membuat laporan hanya di bulan Desember 2010. Ini karena Zoom tuh kelemahannya tidak bisa buka 2 kertas kerja ya. Nanti saya bolak-balik terus ya untuk sharingnya. Ini ada transaksi, ini kopnya Dwi Harvit, kemudian dia ada bukti kas keluar. Telah dikeluarkan kas sebesar 16.500.000 untuk keperluan membeli 5 unit AC. Masing-masing harganya 3,3 juta dari PT Panasonic Indonesia. Ini transaksi apa berarti? Boleh nyalakan mikrofonnya? Pengeluaran kas, Bu. Pengeluaran kas, Bu. Ya, pengeluaran kas di buku jurnal khusus pengeluaran kas atas transaksi pembelian secara tunai. Pembelian secara tunai. Tunai. Ini ada telah mengeluarkan kas sebesar 2,1 untuk keperluan membayar biaya listrik dan telepon. Ini termasuk dari di buku Pengeluaran kas. betul. Kemudian Pengeluaran kas. ini kan bukan dari transaksi inti perusahaan dagang. Ini membayar biaya. Berarti nanti di akun serba-serbi. Oh. Membayar biaya. Nih, share. Pokoknya. Ancol. Ini bolak-balik saya ya. Tadi mana Excel-nya ya? Au. Jatuh. Biasakan kalau saya itu buat seperti ini. Kita ada neraca saldo. Udah kelihatan kan Excel saya ya? Iya, Bu. Kita buat di neraca saldo. Ada tadi soalnya sudah kita buat. Kemudian ada nih siapin kolom jurnal umum, jurnal pengeluaran kas, kemudian jurnal kas, kemudian pembelian, penjualan. Siapin seperti itu. Dari transaksi 2 tadi, kita ingat-ingat pengeluaran kas ya. Maka kita masukkan ke buku jurnal pengeluaran kas. Jangan lupa judulnya, tokonya atau perusahaannya, kemudian periode laporannya. Jurnalnya adalah gini ya. Tanggalnya tanggal berapa, nomor buktinya, buku BKK, bukti kas keluar. Setelah kalian mau buat seperti apa, tapi
kodenya jangan sama antara pengeluaran, penerimaan, pembelian, penjualan jangan sama. BKK buku kas keluar ya. Misalkan tadi 312 ada di soal, kemudian membeli 5 unit AC secara tunai 3,3 juta masing-masing. Kemudian di kolom, nah ini kan kolom debit cuman ada utang dagang sama serba-serbi. Masuk ke di serba-serbi ditambah persediaan. Jadi langsung nomor akunnya, kemudian nominalnya 3,3 dikali 5 unit AC ya. Gitu. Kreditnya karena ini penjualan secara tunai, pembelian secara tunai, maka di posisi cash atau bank sama 16.500.000. Oke, tadi yang soal kedua biaya listrik dan air ya. Di sini juga nah, tanggalnya jangan lupa, kemudian bukti nomor bukti kas keluarnya, kemudian keterangannya bayar listrik dan telepon di kolom serba-serbi juga. Ini biaya listrik dan telepon, nominal akunnya, kemudian nominalnya 2,1, mengeluarkan di posisi kredit juga 2,1. Paham sampai sini ya? Ya, Bu. Oke. Lanjut lagi. Bu, aku mau nanya yang kata Ya. akunnya itu nyatetnya di samping tulisan serba-serbinya itu berarti ya, Bu? Ya, boleh di situ. Biar nanti gampang ke rekapitulasi di buku besar. Biar enggak. Terima kasih. Ini tadi dua-dua soal. Dan nomor bukunya tinggal kalian copy ini tadi ya. 312, 313. Tanggalnya tanggal dari sini ya. Tanggal transaksi. Kemudian nota debit. Kepada PT Panasonic, kami telah mendebit rekening saudara sebagai berikut. Pengembalian 1 unit AC karena rusak. Ini transaksi apa? Retur. Ya, retur. Retur penjualan. Tadi kan yang pertama kali kita beli. Dari berarti retur Retur pembelian secara tunai. Kalau retur pembelian secara tunai, kita mencatatnya di buku kas atau di buku jurnal umum? Buku kas. Buku kas penerimaan kas. Penerimaan kas. Tadi kita sudah mengeluarkan uang ke PT Panasonic, tapi Panasonic mengembalikan. Nota debit itu kita kata kuncinya aja, nota debit berarti sih kita mendapatkan uang. Ya, berarti kita di jurnal buku penerimaan kas sebesar 3,3 ya akunnya. Terus yang soal selanjutnya, bukti kas keluar sudah jelas ya, ini di buku kas keluar. Telah dikeluarkan kas sebesar 2 juta untuk membayar biaya promosi. Ini masuk ke buku kas keluar ya. Iya. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu. 10 Desember, ini tanggalnya 8 Desember, ini nomor bukti bukti kas masuknya. Oke. Struktur. Mulai lagi di tadi kita beli secara tunai nih. Kemudian kita beli 5 unit. Dikembalikan sama si kita mengembalikan barang yang kita beli itu ke PT Panasonic lagi karena barangnya rusak. Maka kita masuk ke jurnal kas masuk karena kita dapat uang. Uang kita kembali ya. Ingat ya, itu namanya jurnal pembelian. Jangan lupa tanggalnya. Kemudian bukti kas masuk 030. Keterangannya retur 1 unit AC karena rusak. Kalau mau lebih detail, tadi dibelinya secara tunai, maka harus masuk di penerimaan kas. Kalau dibeli secara kredit, maka returnya di jurnal umum ya. Ingat itu ya, bedanya ya. Debitnya kas 3,3, kreditnya di kolom serba-serbi retur pembelian. Jangan lupa nomor akunnya, kemudian nominalnya, debit dan kreditnya harus sama. Kemudian yang tadi soal keempat, biaya
biaya promosi. Karena promosi biasanya mengeluarkan uang secara tunai, maka di buku pengeluaran kas. Tanggalnya jangan lupa, di nomor buktinya BKK, kemudian keterangannya bayar promosi atau biaya iklan atau biaya advertising, terserah kalian. Yang penting nomor akunnya jangan lupa, biaya itu di kepala nomor 5 ya. 5.100, 5.000, kemudian debitnya di serba-serbi tadi biaya advertising 2 juta, kreditnya karena mengeluarkan uang di ke akun di kolom dari kas atau bank 2 juta. Debit kreditnya harus sama. Lanjut ya. Ke sini. Ini bukti kas masuk telah diterima kas sebesar 105 juta karena menjual 30 unit AC. Dijualnya sebesar masing-masing 3,5 juta ke Bina Sarana Informatika. Ini transaksi apa? Kas masuk. Penjualan Jualan tunai. tunai. Ya, masuknya di Tunai. buku kas Masuk. Masuk. Oke. Kas. Betul, kas. Kemudian ini buku kas keluar ya. Ini berarti ada ketentuannya di buku kas keluar atas transaksi telah dikeluarkan kas sebesar 4,5 untuk membayar hutang sewa kepada PT Artasari. Kas tapi untuk transaksi pembayar hutang sewa. Ini bukan transaksi dari unit dia, bukan utang dagang, tapi ini hutang sewa ya. Di buku kas, tapi nanti diserba-serbi. Kita cek. Dijual secara tunai, berarti di buku kas masuk. Ini transaksinya. Ya, tanggalnya jangan lupa, kemudian bukti kas masuk. Kenapa berbeda? Saya biasanya karena ini retur dari nota debitnya ada 030, kalau ini kas masuk karena dari tadi ada transaksi di nomor 451, boleh beda sesuai di lembar bukti transaksinya ya. Kemudian keterangannya penjualan 30 unit, masing-masing harga 3,5. Jurnalnya ada debitnya di kas, kreditnya di penjual. Kasnya tadi 3,5 dikali 30, pas ya, 105 sesuai, berarti soalnya nggak salah. Debit dan kreditnya harus sama. Kemudian tadi bukti kas keluar karena membayar hutang sewa. Berarti di buku kas pengeluaran, di buku khusus pengeluaran kas, jurnalnya adalah, jangan lupa tanggalnya, kemudian nomor bukti, keterangannya bayar hutang sewa. Nah, bukan utang kredit ya, bukan utang dagang. Yang berkurang adalah di serba-serbi utang sewa. Beda ya, utang dagang sama utang sewa. Meskipun sama-sama di kelompok hutang, kepala 2, tapi hutang dagang ini adalah hutang yang terkait dengan pokok si perusahaan tersebut. Kalau hutang sewa ini kan sampingan. Kreditnya adalah karena kita mengeluarkan kas, karena kita bayar hutang, maka yang berkurang adalah uang kita, cash kita, atau uang kita. Ya, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Masih banyak nih, takutnya nggak ngerti saya, makanya saya buat banyak. Soalnya ada nota kredit kepada Bina Sarana Informatika telah mengkreditkan rekening saudara karena penerimaan kembali 5 unit AC karena rusak. Ini retur apa? Mengembali. Retur penjualan. Retur penjualan, Bu. Good. Tadi kita udah jual barang ke Bina Sarana, tapi Bina Sarana mengembalikan 5 unit AC-nya karena rusak. Kemudian berarti ini retur penjualan
penjualannya tapi tunai. Karena penjualan tunai, maka kita catatnya di buku kas keluar. Kita mengeluarkan uang secara tunai karena dia juga beli secara tunai, ya. Kemudian ini buku kas keluar. Mengeluarkan kas sebesar 500.000 untuk membeli perlengkapan alat-alat tulis. Ini buku kas keluar juga. Di posisi debitnya nanti diserba-serbi perlengkapan, kreditnya nanti kas 500.000. Ini ya, bukti kas keluar atas retur penjualan yang penjualannya kita lakukan secara tunai. Ini tanggalnya, nomor buktinya, kemudian keterangannya apa, kemudian retur penjualan masuk ke kolom serba-serbi, posisi debit. Penjualan itu kepala 4, jadi pembelian itu pembelian dan penjualan sama-sama kepala 4. Kalau penjualan itu kepala 4.1, pembelian itu 4.2. Kemudian ini anak dari akun penjualan. Jadi retur penjualan itu 4.01. Ntar aku kasih tahu ya untuk nomor akun-akunnya. Kemudian kreditnya tadi sama di posisi kas, kolom kas 17.500. Jangan lupa dipastikan 3,5 dikali 5 benar nggak? 17.500.000. Benar ternyata. Sesuai soalnya. Kemudian tadi kita keluarkan uang juga untuk memberi perlengkapan alat tulis. Oh, lupa itu. Ya. Ini nomor bukti kas keluarnya pembeli perlengkapan alat tulis. Ini diserba-serbi perlengkapan. Ini nominalnya 500.000, kemudian kasnya 500.000. Itu nomor akun. Ya. Nomor akunnya jangan lupa, kemudian pastikan debit dan kreditnya sama. Lanjut lagi. Ini ada kita menjual komputer kepada kepada Universitas Bina Nusantara sebanyak 100 unit PC, harga satuannya 4,5 juta, maka totalnya adalah 450 juta. Ini dengan syarat, berarti ini udah jelas penjualan secara kredit. Syaratnya kita akan memberi diskon kepada Bina Sarana jika pembayarannya kurang dari 10 hari, kemudian batas maksimal kreditnya itu 30 hari. Ingat, ini syaratnya 5% 10 hari ya, kurang dari 10 hari. Ini tanggalnya ada 16 Desember. Jadi sebelum 10 harinya berarti 26, sebelum 26 dia sudah bayar, maka akan dapat diskon 5%. Ya, kita lanjut. Ini pertama kali terbit transaksi penjualan secara kredit. Maka jurnalnya di buku Jualan. Oh iya, betul. Ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan ya. Nah, ini penjualan secara kredit. Tanggalnya 16 Desember, faktur jual, FJ itu faktur jual, kemudian debiturnya sih Universitas Bina Nusantara nominalnya adalah 45 juta dikali 100 unit PC ya. Kita jangan lupa, biar nggak lupa, tulisin syaratnya 5/10 N/30. Lanjut ke soal selanjutnya.
nota kredit kepada Universitas Bina Nusantara mengkreditkan rekening saudara sebagai berikut: menerima kembali 5 unit AC rusak. Ayo, ini tadi beli AC 5 unit. Retur penjualan. Iya, betul. Ini bukan AC kali ya, soalnya salah. Nggak baca lagi. PC ya, maaf ini PC. AC. Di retur penjualannya karena penjualan kredit ya. Jadi kalau retur penjualan kredit masuknya ke buku apa? Jurnal umum. Iya, betul. Ke jurnal umum, nanti retur penjualan. Lanjut ke sini dulu ya. Telah terima kas sebesar 427.500.000 karena keperluan melunasi piutang dengan potongan penjualan 31. Benar nggak dapat potongan? Oh, ini 20 Desember. Tadi transaksinya kita pertama kali terbit adalah 16 Desember dengan syarat 10 hari. Setelah itu dapat diskon 5%. Oh, benar ya. Berarti tanggal 20 Desember dia lunasi. Berarti dia dapat diskon 5%. Benar nggak 5% dari nominal tersebut adalah 21.375. Kita lihat di Excel. Tadi karena ada pengembalian dari transaksi penjualan secara kredit, maka jurnalnya di jurnal umum. Kok ini? Oh, saya lupa. Belum saya jurnal. Maaf ya. Ayam siapa itu? Tanggal 17 Desember 2010, nomor buktinya JU 0030 ya. 024 bahkan. Terangannya itu penjualan bentar ya, koneksi saya hilang. Ada piutang ya. Nominalnya adalah ini benar. Retur penjualan itu akunnya adalah 41.
Seperti ini jurnalnya ya. Karena tadi ada pengembalian barang 5 unit dikali harga jualnya 4,5 sama sesuai dengan soal 22.500.000. Kemudian tadi dilunasi. Berarti ada kas masuk, lunasan, jadi kan total hutangnya seharusnya kan 4.500.000 dikali 100 unit ya. Berapa? 450 juta ya. Harusnya 40 juta, tapi ada retur dikurangi 22.500. Jadi jadi dia hanya melunasi sisanya 427.500. 427.500 tersebut karena dibayar sebelum 10 hari dari tanggal pertama kali transaksi 16 Desember, ini tanggal 20 Desember, berarti dia dapat diskon potongan 5%. Gini caranya. Ini totalnya sekian, potongannya 5%, berarti ini dikali 5%. Ini diskonnya, nah sesuaikan 5% dari 4.500.000 dikali, kalau saya dikali 95 unit. Setelah kalian mau ditotalkan dulu baru atau mau di 5% dikali masing-masing unitnya dikali nominal sisa yang dia harus lunasi. Tadi kan 100 seharusnya dikurangi 5 karena ada retur jadi 95. Potongan penjualannya. Kasnya sisanya aja dari, berarti terima kasnya itu ini total hutang, total piutang, kemudian ini potongan, kemudian ini kas yang diterima. Sisanya aja. Oke. 406.125. Bisa ini dikurang ini. Pokoknya jangan lupa debit dan kreditnya harus seimbang sama. Ini 427.500. Ini lanjut ke sini masih ya. Masih banyak. Lanjut lagi, ini transaksi bedakan ya, ini dari PT Sony ke PT Dwi Harvit. Berarti si PT Dwi Harvit ini membeli kepada si Sony, membeli secara kredit 50 unit TV dengan syarat dia dapat potongan 2% jika dibayar kurang dari 10 hari. Oke, ini harga satuannya dirincikan seperti ini. Kalau ini pembelian secara kredit, maka jurnalnya di buku khusus pembelian kredit ya. Khusus pembelian. Excelnya, oke. Di jurnal pembelian di sini. Oke, ini seperti ini. Setelah kalian mau dijabarkan di keterangannya atau mau satu aja, tapi tahu harganya berapa karena ini beda harga, dua tipe yang berbeda, ini TV 21 in, ini TV 14 in. Ini nomor buktinya faktur beli ya, FB itu. Kemudian nominalnya dikalikan lagi, dicek lagi, 1,850 itu dikali 20 unit benar tidak sesuai dengan soalnya. Kemudian ini 985.000 dikali 30 unit benar atau tidak. Ini kan jurnal pembelian kredit.
Debitnya itu pembelian, kreditnya adalah utang dagang. Jangan lupa kita untuk ingat-ingat saja ada syarat 2/10N/30. Totalnya sama ya, debit dan kreditnya. Oke. Ini retur, ada transaksi retur. Telah mendebitkan rekening saudara, mengembalikan 2 unit TV karena rusak. Ini retur apa? Jadi kita ada transaksi pembelian, ya ini retur pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara kredit di jurnalnya di buku Umum. jurnal Di umum. jurnal umum. Jurnal umum, Bu. Di jurnal umum, kemudian ini ada buku kas keluar, transaksi sebesar 22.500.000 membayar gaji pegawai. Berarti ini di buku khusus Pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas, Bu. tadi di jurnal umum untuk retur sih jurnalnya seperti ini, tanggalnya, kemudian nomor buktinya, utang dagang pada retur pembelian sebesar 1,7 karena 2 unit ya. TV 14 in tadi ya. Berarti yang harganya 985, benar tidak? Oh, benar 1,7. Jangan lupa, ini untuk jaga saja. Udah langsung dibuat acuannya di sebelahnya karena untuk membantu rekapitalisasi ke buku besar ya. Nih. Kalau utang dagang tuanya 2111, retur pembelian tuanya 4203. Kemudian tadi buku kas keluar ya. Bayar gaji pegawai. Biasanya ini udah ending dari laporan keuangan untuk bayar gaji. Oke, saya salah. Boleh diulang. Ini ya. Bayar gaji pegawai. Ini ada transaksi di serba-serbi debitnya, di serba-serbi karena ini cuma ada utang dagang dan serba-serbi, biaya gaji, jangan lupa cuannya, kemudian nominalnya 22.500, kemudian kreditnya itu adalah kas 22.500. Saya rasa cukup. Ini ada keterangan-keterangan terkait COA yang bisa kalian pakai. Biasanya dalam COA nanti ada udah disediakan biaya gaji soalnya sekian, listrik sekian, kemudian ini promosi atau iklan tadi ini nomor akunnya sekian, kemudian ini retur kan retur untuk transaksi pembelian biasanya di kepala 42, kalau penjualan di 41 kepalanya. Kemudian untuk potongan pembelian dan penjualan itu di sub anak ya, bahasanya sub anak dari si penjualan. Berarti kalau potongan penjualan nanti di sini di bawah retur penjualan misalnya 4102 gitu ya. Nah, kemudian potongan pembelian bisa di 420. Ini kayak kurang lengkap dari BSI, ini format modul dari BSI ya. Seharusnya ini sama ya, retur penjualan sama retur pembelian kepalanya belakangnya sama seharusnya. Ini 3, ini seharusnya 3 juga. Kemudian nanti kalau ada potongan pembelian, potongan penjualan, potongan pembelian, tinggal kepalanya aja beda, nanti belakangnya harus sama 02, 02 gitu ya. Udah, sekian dari saya. Ini nanti ada soal, kalian buat seperti ini, jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas, penjualan, pesta rekapitulasi, kemudian pembelian, kemudian ada jurnal umum catatnya hanya di retur untuk pembelian dan penjualan secara kredit ya. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Semoga semua paham dan mengerti. Sampai pertemuan selanjutnya kita ada pra sebelum UTS ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?